Saudara, seorang warga Desa Kohot, Kabupaten Tangerang mengaku namanya dicatut untuk penerbitan sertifikat HGB yang dipasangi pagar laut. Namanya tiba-tiba tercantum sebagai pemilik lahan seluas 1,4 hektar di atas permukaan laut. Yang laut ini yang tertera sini 14978. 1,4 hektar. 1,4 hektar. Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. di laut? Kalau di daratan Di darat pun saya nggak punya. memang tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Nah, Pak. ya itu, Pak. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak Ya, Bapak. anak saya. Terus langsung Jadi diambil begitu aja. Kemudian yang selebihnya saya nggak tahu ya. Tahu-tahu jadi begini, Pak. Lalu saudara, bagaimana pemerintah mendorong pengungkapan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat di lautan Tangerang dan daerah lainnya? Kami bahas sore hari ini bersama staf khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaki Mahendra Putra. Selamat petang menuju malam, Bung Zaki. Ya, selamat malam, Mas. Gimana, Oke. Mas? Baik, Bung Zaki, pertama-tama saya juga ingin menanyakan bahwa Mas AHY selaku Menko sekarang dan sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR BPN membantah sertifikat keluar saat dia menjabat sebagai Menteri. Ini berarti sebelum AHY menjabat sertifikat ini terbit atau bagaimana penjelasannya? Ya, gini, Mas. Ini yang perlu kita sama-sama ketahui hari ini gitu, bahwa bagaimanapun ya isu ini kan adanya di ranah ATR BPN. Sedangkan Kementerian ATR BPN itu adanya di bawah Kementerian Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sehingga bagi beliau perlu dan seharusnya bagaimana mencari solusi terbaik. Jadi beliau ada punya concern terkait hal ini ya, seperti disampaikan tadi. Jadi berkali-kali sudah komunikasi dengan Kementerian ATR BPN, termasuk Pak Menterinya, Pak Wamen dan jajarannya begitu. Ya, dan kemudian yang kedua, beliau juga mendorong ini bagaimana agar ya kasus ini benar-benar bisa diungkap gitu. Ya, bagaimana agar misalnya kan ada dugaan nih penyalahgunaan wewenang ini. Nah, kita mesti tahu dulu kalau kita bicara mengenai penyalahgunaan wewenang, kita mesti tahu bahwa ada yang namanya pelimpahan wewenang ini. Bahwa misalnya dalam penerbitan tadi kita bicara mengenai SHM, bicara mengenai HGB, ini spesifik HGB tadi ya, kita bahas ini. Itu kalau di bawah 3 hektar untuk badan hukum dan kemudian di bawah 1 hektar untuk perseorangan itu bisa diterbitkan oleh Kakanta. Kakanta ini maksudnya Kepala Kantor Pertahanan di tingkat kabupaten tingkat kota. kabupaten. Dan di sini maksudnya adalah di Kabupaten Tangerang. Nah, ini kan yang kita lihat sama-sama. Jadi mau siapapun menterinya, Mas, bagi kami itu tetap bisa terjadi karena kewenangan ini sudah ada di Kepala Kantor Pertahanan. Oke. Nah, ini yang di tingkat kabupaten kota. Nah, ini yang terjadi. Nah, tetapi memang lagi-lagi kan kita menyadari ini. Yang hari ini dalam kasus Kohot ya, Mas ya, yang tadi dibahas ya, Kohot Tangerang ini, otoritasnya itu kan ada di tingkat kantor BPN. Kantor atau Kanta BPN Kabupaten Tangerang. Ya. Secara sesuai aturannya. Nah, sehingga secara hukum ini kan menjadi wewenang dan tanggung jawab Kanta ini gitu. Nah, Mas AHY ini, Pak Menko ini, meminta kepada Pak Nusron selaku Menteri dan jajaran Kementerian ATR BPN untuk benar-benar mendalami, dan setahu kami ini sudah didalami ya, sedang dalam proses ya, karena ada potensi penyalahgunaan. Karena bagaimanapun kan begini, Mas, ini penyalahgunaannya bisa terjadi satu di tingkat kantanya, Pak Kantanya, Kepala Kantor Pertahanannya. Yang kedua adalah juru ukur. Ya bagaimana dia mengukur, ya kan? Kalau misalnya tadi lahannya tidak ada kan harus juru ukurnya bagaimana nih laporannya nih. Nah, ini yang kita benar-benar mesti teliti. Bung Zaki. Ya kan? Bung Zaki begini, kalau memang Anda melihat ini ya siapapun menterinya Anda bilang ya, ini kewenangan tingkat akhir ada di Kepala Kantor Pertanahan di wilayah, dalam hal ini Tangerang begitu. Tapi sorotan publik saat ini begitu masif terhadap Kementerian BPN, ATR dan BPN, termasuk juga Mas AHY ketika sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Nah, langkah konkretnya bagaimana kira-kira? Karena begini, Anda juga sempat menyebut bahwa Mas AHY ini sudah mengendus adanya ketidakberesan ini sebenarnya. Ini diendusnya sekarang atau pada saat Mas AHY menjabat, dan bagaimana tindak lanjutnya kira-kira? Ya, gini. Kita kan fokus bagaimana agar permasalahan ini bisa selesai gitu. Iya, betul. Ya. Dan sudah didorong betul oleh Menko ini, Pak AHY ya, kepada Kementerian ATR BPN. Hari ini sudah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, ada investigasi dokumen, ada investigasi fisik,
dan juga tadi ya investigasi terkait dengan citra satelit dan juga pengecekan dokumen-dokumen. Karena kan kita nggak mau kemudian upayanya terlalu terburu-buru sehingga kemudian malah bisa dituntut balik, Mas. Karena ada hal administratif yang tidak terpenuhi dengan baik itu, sehingga semua sedang diteliti betul, Oke. ya kan? Yang pasti, Mas, kita menunggu betul teman-teman ATR BPN hari ini sedang melakukan, Mas. Kita masih ingat, Mas, informasi ini pertama kali muncul antara Sabtu atau Minggu pagi, Ya, minggu lalu. weekend ya. Kemudian weekend dan dalam waktu singkat, sehari 2 hari, Pak Nusron ya, Pak Menteri ATR BPN itu langsung bekerja bersama tim dan jajaran, mengecek semua hal, ya. Kemudian akhirnya ada konferensi pers di hari Senin minggu lalu, menyampaikan bahwa ada temuan seperti itu, lalu perlu waktu untuk pengecekan fisik, pengecekan dokumen, maupun juga pengecekan dokumen-dokumen lainnya gitu. Oke. Nah ini juga itulah kemudian sampai pada kita menduga ada potensi penyalahgunaan wewenang. Nah kan namanya penyalahgunaan wewenang ini sudah masuk ke ranah hukum. Ya. Kalau misalnya kita terburu-buru, kemudian malah nanti kemudian celahnya ada dan ujung-ujungnya nanti malah kita ini kalah oleh penjahat, kita nggak mau, Mas. Oke. Nah, kita tunggu saja Pak Nusron ini dengan jajaran Kementerian ATR BPN saat ini sedang bekerja akan mencoba menuntaskan. Dan tadi kami dengar ya ada nelayan yang namanya dicatut. Ya. Laporkan, di Mas. Desa Kohor Itu tadi. laporkan ke penegak hukum. Karena ini masuk ranahnya udah pidana, beda dengan misalnya tadi kalau ATR BPN, Mas, dalam konteks misalnya katakanlah kepala kantor di tingkat kabupaten kota, ternyata dalam proses penerbitannya itu cacat administrasi atau cacat material, itu yang bisa dilakukan jika jangka waktu maksimal 5 tahun adalah kita batalkan. Oke. Kan begitu. Kewenangan ATR BPN itu hanya di situ, Mas. Tetapi Ya, oke. kalau misalnya ada indikasi penipuan, ada indikasi pidana, nah itu akan dibawa ke ranah hukum. Nah itu bukan lagi isu begini, internal oke. dari Kementerian ATR BPN. Begini, Gitu. Bung Zaki, yang tadi dibilang dicatut namanya, ini kan nelayan, rakyat kecil gitu. Mungkin saja yang bersangkutan ini juga takut begitu. Ada ancaman potensi ya, dugaan atau potensi ancaman dari pihak-pihak yang berkepentingan begitu. Setidaknya ada aksi jemput bola begitu dari Mas Ahaye ataupun dari Kementerian ATR BPN memberikan advokasi atau perlindungan kepada nelayan ini supaya juga kalau mengungkap ini bisa jalannya dimuluskan begitu kira-kira. Ya, jadi kami gini, Mas, kami kan Kemenko, ya kan, Kemenko, kami menunggu Pak Nusron sudah menyampaikan, Oke. Kementerian ATR BPN hari ini sudah bekerja, termasuk kami yakin menginterview masyarakat di lapangan. Ya, kata tadi kan ada pengakuan, mohon maaf ini kami dengar nih ya, ini kami dengar, tapi kan teman-teman Oke. di Kementerian ATR BPN yang lebih paham, Ya. bahwa katanya ada pengakuan dulu itu katanya tambak, kan Ya. begitu, ya kan, ada pengakuan dulu adalah tanah. Ya kan, kemudian diproseslah surat-suratnya segala apa. Tetapi kan itu kan belum tentu juga hari ini misalnya difikskan, sehingga perlu ada tadi pengecekan di lapangan juga melalui interview-interview dengan masyarakat di bawah, termasuk punya sertifikat itu. Ini lagi didalami betul, Mas. Ini bagi kami melihatnya apa yang dilakukan oleh teman-teman Kementerian ATR BPN hari ini di kohort ini akan bisa menjadi salah satu milestone. Ya, dalam pengungkapan kasus-kasus serupa di tempat-tempat lain. Ini tidak Oke. menutup kemungkinan. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa ini bukan hanya di Kota Tangerang ini, tetapi ini bisa menjadi jalan masuk untuk kasus-kasus yang lain. Karena memang kalau ketika Mas Ahaye memimpin ATR BPN selama 8 bulan, 8 bulan ini masih kan masa yang tidak panjang ya. Ya, memang singkat. Yang kami coba lakukan juga itu adalah bagaimana masifikasi sertifikat elektronik. Nah, Jadi data ini juga itu penting. semua tersimpan, Oke. tersimpan secara elektronik online dan ada data satelitnya. Nah itulah kemudian selama 8 Oke. bulan upaya yang sudah dirintis oleh menteri sebelumnya, Mas. Ini kan menteri sebelumnya sudah merintis. ya. Ada 10 kabupaten kota yang sudah melaksanakan layanan sertifikat elektronik. Alhamdulillah di eranya Mas Ahaye 8 bulan kita kebut betul. 8 bulan itu sehingga bisa 465 kabupaten kota se-Indonesia. Oke. Mengapa? Karena kami juga sadar, Mas, di lapangan ini ya kita tahu. Ya kan tadi ada kewenangan yang di bawah, ya kan? Sudah berhenti di sana. Lalu kita tahu kadang-kadang sertifikat masa lalu ini ada timpa-timpa, Mas. Nah. Jangankan timpa 2, timpa Oke. 3 aja bisa. Nah inilah upaya ini Bicara- yang di eranya Mas Ahaye dilakukan. Bagaimana agar masyarakat benar-benar bisa Oke. mengakses dan tahu. Bung Dan, Zaki. tanah saya kok ada yang nimpa. Iya. Apalah dia? Ini. ATR BPN itu. Gitu Tadi saya tertarik juga, Anda bicara soal sertifikat elektronik. Kalau melihat website Bumi, milik ATR nih ya, ini milik ATR loh, Bung Zaki. Ya. Ini ada lahan di atas lautan katanya. Kalau secara aturan, ini kan nggak boleh. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa Kementerian ATR memvalidasi dengan memunculkan itu di website Bumi? Ini yang jadi pertanyaan banyak orang juga. Gini, Mas, ini kan ada bidang, namanya bidang. Jadi sebelum proses itu namanya ada bidang. Bidang itu
sumbernya adalah ada yang namanya RT RW, Mas. Oke. RT RW itu rencana tata ruang wilayah itu dari Pemprov. Jadi pada saat Pemprov itu menyampaikan bahwa ini adalah mau direklamasi atau ada daratan atau ini apa, bahwa ini adalah pemukiman. Setahu kami, Mas, di situ dimasukkan RT RW-nya adalah pemukiman oleh Pemprov Banten. Yang kedua, pada saat proses pengurusan izin itu harus ada juga yang namanya PKKPR, ya, persetujuan persetujuan apa namanya itu untuk yang penyesuaian ruang itu, Mas. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nggak bisa tuh yang namanya SHM, namanya AGB misalnya itu kemudian tanpa ada RT RW dari Pemprov atau kemudian PKKPR dari Pemda setempat itu bisa diterbitkan. Tapi kalau ini yang makanya, Mas, inilah yang sedang didalami oleh teman-teman Kementerian ATR BPN. Apakah misalnya, mohon maaf ya, Mas ya. Apakah misalnya teman-teman kepala kantor ini bergerak tanpa PKKPR dan RT RW satu, kan begitu? Ya kan, berarti kan dia benar-benar melakukan pelanggaran ini sendirian. Tetapi apakah memang misalnya, enggak kok, ini berdasarkan Pemprov Banten dan ini juga sesuai dengan surat dari Pemda Kabupaten Tangerang, padahal kita tahu di situ ternyata seharusnya tidak ada lahan misalnya. Atau misalnya berdasarkan kita satelit, nggak pernah nih ada tambak di sini misalnya. Berarti kan ini mohon maaf ya, Mas ya, mohon maaf banget. Ini ada persekongkolan bisa jadi. Ya, kan berantai gitu. jadinya ya. Berbagai pihak. Nah, tetapi kan ini semua mesti didalami. Tindakan kita tidak ingin berasumsi. Kita tidak ingin berasumsi. Mari kita biarkan teman-teman Kementerian ATR BPN bekerja, ya. Sambil terus nih teman-teman media pantau terus, teman-teman nelayan, warga, silakan. Pada saat ada pendalaman-pendalaman datang, ya, temui teman-teman dari Kementerian ATR BPN itu gitu. Yang pasti, Mas, Kemenko terus bolak-balik ya, Pak AHY punya konsen terkait hal ini. Beliau terus berkomunikasi dengan Pak Nusron, Pak Osi dan jajaran. Ya, bagaimanapun ini kan ranahnya Kementerian Teknis ya, ATR BPN. Kami percaya, Mas, ini kan cepat sekali. Geraknya kan cepat kemarin. Baru ada laporan 2-3 hari langsung kemudian di follow up dan hari ini terus didalamin. Nah tadi, Mas, inilah yang masih sangat hati-hati karena nanti pada saat ditemukannya tadi dugaan tadi harus dibatasin. Oh, ini ranahnya ATR BPN mana? Oh, ini yang bisa dibawa ke ranahnya pidana. Kalau nah, begitu, ini masih hati-hati. Gitu, Mas. Kalau begitu begini, Bung Zaki. Ini kan Anda melihat tadi ya boleh dibilang ada tindakan penyalahgunaan berjamaah begitu ya. Dugaannya seperti ada potensi, itu. Mas. Ada potensi. Ada potensi. Ya dugaannya kan seperti itu. Kan sedang dicek nih. Ini kan lagi dicek. Kalau begitu pertanyaan itu apa ini? Pertanyaan saya selanjutnya begini, Bung Zaki. Otomatis kalau begitu dugaannya, otomatis ini kan ya ada praktik-praktik yang tidak semestinya begitu. Ada praktik under table, suap dan segala macamnya. Dalam hal ini, Mas AHY akan berperan di mana untuk mengungkap dugaan ya, sekali lagi dugaan korupsi penerbitan sertifikat ini? Mas, ini kan ranah Kementerian ATR BPN. Tapi kan koordinasinya di bawah Mas AHY juga nih sekarang. Betul. Yang pasti gini, Mas AHY itu mendukung penuh Kementerian ATR BPN dalam hal ini. Makanya Mas AHY juga ya sebagai Menko itu mendorong kepada Kementerian ATR BPN ya dalam komunikasinya itu jika dugaan penyalahgunaan wewenang ini memang terbukti, ini harus diproses lah secara hukum lebih lanjut sesuai dengan aturan hukum berlaku. Kan nggak bisa nih Menko-nya yang bertindak, tapi ini kan ranahnya Kementerian Teknis. Tetapi kita terus memantau, terus berkoordinasi, terus monitor. Jadi misalnya nih makanya teman-teman media, masyarakat yang juga memberikan laporan, informasi kepada kami, ya ini juga kami sampaikan, gitu. Kami sampaikan kepada teman-teman Kementerian ATR BPN, gitu. Ya bagaimanapun ini menjadi concern kita bersama. Saya senang sekali sore ini Kompas TV membahas mengenai hal ini dan ada teman-teman lain yang mau bersuara. Ayo jika ada lagi yang lain, mari kita sama-sama bersuara, sama-sama kita kawal. Mas AHY ingin masalah ini bisa tuntas betul-betul dan siapapun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Nggak boleh, Mas, ada yang kebal hukum. Tapi lagi-lagi prosesnya aku lakukan dengan benar. Kita cermati betul. Karena kita nggak mau, Mas, namanya kalau ada yang aneh-aneh kayak gini-gini. Mohon maaf ya, Mas ya, kalau misalnya ada penyalahgunaan, bahkan tadi berjamaah misalnya, berarti kan ini kan jejaringnya luar biasa. Dan tentu sudah sangat ahli, sehingga kita mesti hati-hati, jangan memberikan celah kepada mereka. Nah, sehingga saya pun mohon maaf, hari ini saya hanya bisa menyatakan potensi. Atau dugaan. Karena kan kita tunggu pendalaman dari teman-teman Kementerian ATR BPN. Berarti artinya saling melengkapi ya, Bung Zaki ya, dan kasus ini juga bisa mungkin nanti juga akan didorong ke KPK sepertinya. Kalau memang ada dugaan betul. Dugaan penyalahgunaan apalagi korupsi ke depannya. Iya betul. Tapi tadi, Mas, lagi-lagi kita tunggu
teman-teman Kementerian ATR BPN, kami nggak mau berasumsi, tapi yang pasti kita ingin tuntas, semua yang terlibat harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pak Menko AHY sangat mendukung penuh dan akan terus memantau, ya, dan terus berkoordinasi dengan Pak Nusron maupun jajaran Kementerian ATR BPN lain. Artinya Pak Nusron sendiri sebagai Menteri ATR BPN sekarang sudah atau selalu diajak komunikasi intensif ya mengenai hal ini sama Mas AHY? Iya, saling berkomunikasi, Mas. Bukan Mas AHY yang mengambil inisiatif saja, tetapi Pak Nusron juga balik-balik juga menyampaikan laporan segala apa komunikasi, berdiskusi juga gitu. Tapi tadi lagi-lagi di lapangan hari ini Menteri ATR BPN adalah Kepala BPN adalah Pak Nusron Wahid. Kami percaya betul ya dengan kinerja beliau dan jajaran. Kita biarkan teman-teman Kementerian ATR BPN bekerja ya dengan tenang. Kita tunggu dalam waktu dekat pasti akan ada update lagi, ada informasi lagi. Yang pasti kita ingin semuanya dilakukan benar-benar dengan hati-hati dan seksama. Kalau report Pak Menko tidak ingin ada celah sedikit pun gitu. Ya. Kalau report terakhir dari Bung Zaki, kalau report terakhir dari Pak Nusron kepada Mas AHY dalam kasus ini apa kira-kira yang paling terbaru begitu, yang current? Ya tadi yang kami sampaikan tadi, Mas, ada dugaan-dugaan tapi ya, lagi baru, berarti itu yang terbaru. Karena begini, Mas, ini mohon maaf ya, ini kan dalam konteks masih hati-hati juga kita. Kalau kita salah ucap, salah sebut nanti dibilangnya kita namanya menjelekkan nama baik, kan begitu. Iya kan, nah ini kan nggak boleh juga, sehingga kami sangat hati-hati. Yang kedua, setiap fakta ini kan menjadi sangat penting, Mas. Informasi ini menjadi berharga. Pada saat kami masih tengah perjalanan, ada informasi yang diumbar, atau ada yang berusaha menutupi, kan bahaya juga nih. Sehingga emang ini sangat-sangat silent, dan Pak Nusron sendiri, Pak Menteri sendiri, dalam bekerja, di dalam kementerian yang kami tahu, itu juga sangat terbatas, Mas. Tidak melibatkan banyak pihak. Anda kan tadi menyinggungnya banyak kan dari aparat pemerintahan. Kalau dari pihak swasta ada juga yang diawasi lah dalam tanda kutip oleh Mas AHY. Ya, Mas, kami ini bukan apa ya, Mas. Ya, maksud saya kami yang mengawasi. Kalau gini, tadi sudah mengendus. Nah, keterlibatan kan it takes two to tango lah. Tidak mungkin pemerintah juga tidak bersinggungan dengan pihak swasta. Kan ranah kami dulu, Mas. Ranah kami adalah di pemerintahan. Mana nih, ada nggak nih potensi yang nakal-nakal, yang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai cacat material, cacat prosedur, cacat administrasi. Nah ini dulu yang kami teliti. Tentu dari itu kan akan nyanyi nanti, Mas. Siapa nih yang, mohon maaf ya gitu, siapa yang meminta mereka berbuat ini? Apakah mereka dijanjikan sesuatu atau apa? Itu kan ranahnya penegak hukum, Mas. Nggak pas lah kalau kami yang kemudian masuk ke ranah itu gitu. Yang pasti kita ingin agar praktek-praktek yang misalnya beneran dugaan penyalahgunaan wewenang ini terjadi, kita ingin bagaimana ini bisa terungkap segera, diusut tuntas dan menjadi pembelajaran ke depan bagaimana nih. Kan tadi saya sampaikan, 8 bulan Mas AHY itu, Pak, Mas AHY selaku Menteri ATR BPN apa yang dilakukan? Masifikasi elektronik tadi, Mas. Jadi nggak timpa-timpa itu. Tetapi tadi lagi-lagi kan ini kerja nggak gampang, Mas, karena ada puluhan juta, hampir 100 juta sertifikat di Indonesia gitu, yang mesti divalidasi satu demi satu. Ya kan, pelan-pelan ini memang ini berproses, dan kami yakin hari ini Pak Nusron juga sedang melanjutkan proses itu, sehingga kita bisa mengecilkan ruang, Mas, memperkecil ruang gerak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah itu yang ingin kita lakukan. Kita nggak mau rakyat kecil seperti Bapak tadi, yang nelayan tadi yang menjadi korban. Justru itu. Ya, gitu. Kita nggak mau itu terjadi, Mas. Inilah yang menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, nah, mari sama-sama kita awasin. Kami senang teman-teman Kompas, teman-teman media lain, ayo kita terus jika ada perkembangan terbaru kita saling mengupdate, kita saling buka, kita saling jaga betul. Iya, betul. Jangan sampai karena ada lagi kasus-kasus seperti ini. Tuntutan publik termasuk Bapak tadi yang dicatut namanya itu adalah mengungkap, pemerintah bisa mengungkap juga gitu. Siapa sebenarnya selain pemerintah daerah ya misalnya, siapa juga korporasi besar di balik ini semua misalnya. Karena ya jelas merugikan nelayan, merugikan keberlangsungan biota laut dan sebagainya. Ini mereka menyangkut nasib mata pencarian mereka begitu, Bung Zaki. Nah, jadi harapannya mungkin Pak Nusron dan Mas AHY sejalan. Ya, Mas AHY juga kan sebagai koordinator juga bisa pelan-pelan mengungkap hal itu gitu. Ya, yang pasti kita lakukan yang terbaik, Mas. Kita nggak mau rakyat kecil menjadi korban, karena yang menjadi penting bagi kita hari ini bagaimana kebijakan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini bisa berdampak positif, berdampak yang baik kepada masyarakat. Jadi jika ada laporan-laporan tadi seperti hal ini ya yang merugikan masyarakat, ya tentu kita terus follow up, Mas. Kita tindak lanjuti, kita usut. Nggak ada yang hari ini berhenti. Ya, kita sedang berproses semua, dan lagi-lagi ini bisa menjadi jalan masuk untuk bisa membongkar kasus-kasus di daerah-daerah lain.
Sama halnya ketika Pak Ahy kemarin ada 8 besar kasus mafia. Dalam waktu 8 bulan itu ada mafia-mafia tanah yang sebelumnya sulit sekali Mas Baik. gitu. Ya, dan kita lakukan dan alhamdulillah Baik. kita berhasil bongkar hal yang Oke. nggak pernah terjadi sebelumnya. Yang Baik. penting kita ada goodwill. Nah Oke, inilah yang akan itu kita goodwill yang lanjutkan. dibutuhkan, memang Ya. goodwill, Ya. dan ini dibutuhkan tindakan segera sepertinya. Dan saya percaya Mas Ahaye juga terus bekerja untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dari Ya. kasus ini. Baik, terima kasih. Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam kali ini. Sampai jumpa lagi Mas Zaki, sehat selalu. Ya, terima kasih. Selamat malam.